أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد صلاة نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار. Kita rehat sejenak. Allahu Akbar. Saya tunjuk kamera ya. Kita lihat saja. Halo, salam kin. Konjen lagi. Berkonjen. Berdebas. Dari mana? Oh, oke. Kampanye. Kalian kalian. Cek kalian dari dalam. Dari mana bisa? Udah tahu. Ini anak. Cek kalian dari zaman mana? Cek pernah dengar. Irwan yang lain. Iya, lampu aja pada kuning. Iya iya, menghindar ke Habib Umar. Pasti di budak iya di awal dari pantretan ini karena iya foto positif. Mungkin siapa tuh? اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضال. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang kami hormati dan kami muliakan para hadir di majelis di malam ini, yang kami hormati Ketua RT, Bapak Ketua RT beserta jajaran dan seluruh para undangan baik muslim muslimah yang pada malam ini, kesempatan ini alhamdulillah bisa menghadiri dalam acara takrim Maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan pada bulan Rabiul Awal sebagaimana dirayakan oleh pada umat Islam di seluruh dunia. Pertama dan utama, mari kita bersama-sama menjadi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah.
ukhwah Islam kita untuk selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan dan sebisa mungkin dan sekuat mungkin untuk meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Salawat serta salam tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi agung Nabi Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, yang telah menjadikan panutan bagi kita, yang juga menjadikan khatamul anbiya wal mursalin, dan juga tentunya kita mengharapkan syafaat beliau nantinya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Serta tentunya kita digolongkan Allah Subhanahu wa taala, digolongkan sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang ingin kami sampaikan, tentunya dengan kerendahan hati kami sebatas hanya sebagai lantaran, atau kita sama-sama di sini adalah belajar untuk talabul ilm, di mana kami pribadi juga belum sempurna dan juga masih banyak kekurangan baik segi ilmuwan, dari keilmuan dan juga dari pengalaman, sehingga yang bisa kami sampaikan hanyalah apa yang telah disampaikan dan hanya mengulang kembali apa yang telah para masyayikh, para alim ulama, para asatidah, para guru-guru ngaji kita menyampaikan tentang bagaimana sejarah dan juga ketauladanan Nabi baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali tentulah jelas bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan seorang hamba yang berasma Muhammad, putra dari Abdullah dan putra dari Siti Aminah, yang dimana memang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan utusan yang terakhir di muka bumi ini untuk umat manusia dari golongan yang sangat sederhana, dan juga dengan kelahiran beliau juga nantinya menjadikan keterangan-keterangan dan juga memberikan penjelasan kepada seluruh umat manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang sangat maha dan segala di atas maha, bahwasanya dengan begitu Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan yang ummi, artinya tidak bisa membaca, sehingga secara logika seseorang yang tidak bisa membaca tidaklah mudah dan tidaklah mungkin untuk memberikan sesempurna penyampaian ilmu, terutama wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yaitu kitab suci Al-Quran, yang di dalamnya memberikan hikmah sastra yang tinggi, pembelajaran kehidupan manusia, kisah-kisah para nabi, para aulia, dan juga segala tatanan kehidupan manusia di dunia, lebih-lebih tentang akhirat. Oleh karena itu, disinilah Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan dan menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan agama di muka bumi ini. Tentunya diawali dengan baginda Rasul Muhammad SAW yang sangat sederhana dan diuji bertubi-tubi Allah Subhanahu wa taala untuk semata-mata membentuk mental Nabi Allah Muhammad SAW sebagai pendakwah dan juga penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau dilahirkan dengan keadaan yang yatim, ditinggal oleh ayahanda Abdullah,
yang kemudian setelah 6 tahun usia beliau diikuti oleh ibunda beliau Siti Aminah, dan diasuhlah beliau oleh kakek beliau Abdul Muthalib. Juga seperti itu Allah memberikan ujian kembali kepada Nabiullah Muhammad. Kemudian diasuhnya oleh beliau oleh paman beliau Abu Thalib, dan begitu pula diuji oleh Allah, dipanggillah kembalilah ke rahmatullah. Banyak sekali dari masa kecil beliau Sayyidina Muhammad diuji oleh Allah terus menerus dalam kehidupan beliau, sehingga menumbuhkan mental beliau untuk bertahan hidup dengan cara berdagang. Dengan cara berdagang sehingga beliau menemui suatu saudagar yang kaya raya dan seorang janda, yaitu yang bernama Siti Khadijah. Tidak lama kemudian beliau bekerja atau menjadi budak daripada Siti Khadijah untuk berdagang, berniaga. Dengan itu, dan Allah memberikan mukjizat dan juga wahyu, sehingga beliau memiliki sifat yang lemah lembut, akhlakul karimah, sehingga membuat Siti Khadijah terlena, dan dinikahilah Sayyidina Muhammad. Tentunya dengan kekayaan Siti Khadijah, perjuangan dakwah Islam semakin pesat, semakin meluas dengan kekuatan baik secara materi yang dimiliki oleh Siti Khadijah, yang semata-mata untuk dijuangkan dan dikorbankan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ketahui bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, yang dimana setelah Nabi dan Rasul sebelum beliau tentunya ajaran tauhid telah disampaikan. Akan tetapi berjalannya waktu, kembalilah sejarah, kemudian juga kehidupan tatanan masyarakat jahiliyah yang kembali menyembah dan juga kembali untuk tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah berhala-berhala. Oleh karena itu, disinilah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Sayyidina Muhammad SAW untuk menyempurnakan ajaran agama dan juga untuk meluruskan kembali ajaran-ajaran tauhid pada Nabi para Rasul sebelum beliau. Sebagaimana disampaikan, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya baginda Rasul Muhammad SAW diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Diketahui bersama bahwasanya di zaman jahiliyah adat maupun sikap bangsa masa itu tidaklah lagi memiliki rasa nurani, kemudian kemanusiaan, sehingga disinilah Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasul Muhammad SAW di tengah-tengah kehidupan masyarakat kaum kafir Quraisy untuk mengembalikan tata krama, adab sopan santun, akhlakul karimah, agar supaya tatanan kehidupan bisa kembali normal dan tentunya kembali kepada akidah dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa yang kita ambil pelajaran ibrah dari peringatan Maulidan Nabi Muhammad SAW, yaitu bagaimana kita mensuri tauladani semangat juang beliau dan juga keikhlasan beliau dalam menyebarkan agama tauhid dan agama dinul Islam.
di muka bumi ini, sehingga kita rasakan bersama ad-dinul Islam dan juga ajaran yang kita yakini dan kita jalani adalah semuanya berkat perjuangan, ridha dan juga semangat Nabi Allah Muhammad SAW, sehingga dengan tanpa rasa lelah dan juga akhlakul karimah beliau yang sangat mulia dan agung meluluhkan hati manusia sampai di seluruh penjuru dunia ini. Semoga kita yang hadir di majelis ini dalam rangka memuliakan dan juga mengharapkan syafaat baginda Sayyid Muhammad Rasulullah SAW ini, Sayyidina Muhammad ini, semoga kelak dikumpulkan bersama umat-umat beliau dan juga bersama beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keutamaan dan juga kelebihan sifat-sifat akhlak terpuji beliau. Di antaranya ada sifat amanah, sifat siddiq, sifat tabligh dan sifat fatanah yang bisa kita contoh dan kita patut untuk mencontoh dan menteladani sebagai umat Sayyidina Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari bermasyarakat, beragama dan bernegara. Yang pertama ada sifat, yaitu sifat amanah, dapat dipercaya. Bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan kita dalam bernegara, berbangsa, sifat amanah. Sekuat apapun dan sepaham apapun kita, setidaknya kita menerapkan dan juga mempraktekannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dengan sifat amanah dapat dipercaya ini insya Allah yang dapat menebarkan kebaikan dan juga keyakinan lingkungan kita, bangsa kita, untuk mendapatkan rahmat dan rahim Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua adalah siddiq, jujur baik dalam bertutur kata, jujur baik dalam menyampaikan agama-agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga diharapkan dengan sikap jujur kita dapat hidup dengan damai, kita dapat hidup dengan penuh dengan kerahmatan dan juga dengan sikap yang jujur. Kita juga ataupun benar, kita juga nantinya mendapatkan kebaikan-kebaikan baik dalam kehidupan di rumah tangga kita, kehidupan di lingkungan sekitar kita, lebih-lebih kehidupan dalam bernegara dan beragama. Yang kemudian sifat yang berikutnya adalah sifat tabligh, menyampaikan. Salah satunya yaitu menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada sesama umat manusia. Kita hidup sebagai warga negara Indonesia yang tidak lepas dari kemajemukan baik agama, ras, suku dan budaya, sehingga dibutuhkan sikap toleransi dan juga sikap saling menghargai. Akan tetapi sikap tabligh ini menyampaikan, yaitu menyampaikan kebaikan dan kebenaran ke siapapun, dimanapun, kapanpun, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah sifat fatanah, yaitu kepandaian ataupun kecerdasan yang diharapkan. Dengan kepandaian dan kecerdasan kita nantinya diharapkan bisa memilih dan memilah mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang itu anjuran dalam ajaran agama dan mana yang itu yang dilarang oleh agama.
Oleh karenanya, semoga kita yang hadir di majelis ini bisa mengambil ibrah pelajaran dari sifat-sifat baginda Rasul Muhammad SAW, sehingga harapan kita bersama kita bisa menerapkan dalam kehidupan keseharian kita selama kehidupan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Para hadir, para jamaah rahimahumullah, tentunya tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini tadi memberikan faedah, manfaat serta barokah kepada kita semua, dan juga tidak salah kita untuk mentasyakur ataupun tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk kita cinta dan kita bentuk malam ini, yaitu menyampaikan kecintaan kita kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita dan juga sebagai contoh suri tauladan kita dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Semoga apa yang kami sampaikan sedikit banyak bisa bermanfaat untuk kita, dan kekurangan dan juga kekurangan ataupun sesuatu yang dirasa kurang dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami pribadi pun juga tak luput dari lupa dan dosa. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Semoga dengan harapan kita yang hadir ini mendapatkan syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diakui sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan begini tidak ada salah kita sebagai orang yang mencintai kekasih Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk syukur kita, yaitu mengadakan acara Maulid dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, kurang lebihnya dan kecanggulangan kami mohon maaf. Akhiran hadanallahu ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan tayyiban ala fi kulli hal. Hamdan yu'adhi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana. Alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan tuwasi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhasinu biha lana al-akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina maulana Muhammadin tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-waghaib wa husnul khawatim wa yustazawwanu bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمنا وآبائنا ولجدنا ولأجدادنا ولأستاذنا ولأستاذتنا ولمعلمينا ولمشايخنا ولذوي الحقوق واجبت علينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في هذا الليل ليلة المباركة في مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في أمورنا، اللهم بارك لنا في عبادنا، اللهم بارك لنا في علمنا، آمين اللهم بارك لنا في أهلنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم ما في الصدور
حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.